Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagi kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus yang maha dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagi lihat kebaikanmu tak pernah di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, tak dapat aku tetap setia. Aku lihat lagu kebaikanmu yang tak pernah di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Mimamu, cimu, oh, 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 kau yang diberi dari ini. Si setiamu, oh Tuhan, ada hari ini. Berkatmu melimpah bagiku. Ku percaya
Engkau Tuhan sang menopangku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan selalu serta ada sampai hari ini. Kasih setiamu, oh Tuhan, ada sampai hari ini. Kau berlimpah bagiku. Oh, ku percaya kau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya kau Tuhan selalu selalu percaya ku percaya Tuhan selalu menopangku. Oh, ku percaya kau Tuhan selalu kau Tuhan selalu sertaku. Kau Tuhan selalu sertaku. Sila Tuhan memuji selama. Hmm. Oh, terpujilah kau selama. Situ bersyukur pagi hari ini. Kasih Tuhan buat anugerahmu, buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini Tuhan, kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk dengarkan persekutuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan mengajari kami kembali sesuai dengan apa yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi.
Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Ayo mau sharing? Jika kita menjalani hidup kita setiap hari, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita jalani dalam hidup kita, yang kita menyadari bahwa semuanya hidup kita belum berjalan setiap hari, semua karena Tuhan, semua karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang kita alami selama 3,5 tahun ini, ketika kita mengingat, ketika kita mengingat bagaimana Tuhan memimpin kita, gitu, pada persetujuan yang kita lakukan ini, semuanya itu karena mengingat Tuhan. Mungkin kita dulu ada yang menunjukkan bagaimana sebenarnya ada persetujuan setiap hari, setiap pagi, ada yang merasakan seperti itu. Dan ketika kita bersama-sama seperti itu, itu kan menjadi dampak berdoa yang kemarin menunjukkan ada kesetujuan. Tapi ketika kita mengalaminya, menjalaninya, gitu kan, seperti kemarin bagaimana Mas Ian cerita, apapun yang terjadi tetap semangat dengan datang, apapun yang kita alami, itu kita tidak mau terlewatkan. Sekalipun sekarang bagaimana? Masih kecil? Bagaimana? Seperti bagaimana ketika kita mendengar firman gitu ya, itu langsung kita alami gitu, langsung kita alami dalam kehidupan kita. Hari itu Tuhan bicara sama kita, hari itu juga Tuhan mengajari kita langsung gitu ya. Seperti kemarin Mak Dian bilang bagaimana firman itu menjadi daging gitu ya, dialami secara nyata gitu, secara nyata-nyata, karena kita sendiri yang sudah berkata bahwa ketika Tuhan mengetok pintu hati kita, kita membukakannya dan kita makan bersama-sama dengan Tuhan. Kita makan Tuhan gitu kan. Di situ benar-benar firman itu nyata bagi kita gitu ya. Kita bisa mengalami secara pastilah gitu. Firman itu terjadi gitu ya, terjadi dalam hidup kita gitu. Banyak hal yang sudah kita alami selama ya kurang lebih 3,5 tahun ini. Hari ini itu hari yang ke-1334 hari. Waktu itu kita kan yang pertama-tama kan kita bilang bagaimana 1.335 hari gitu ya. Hari ini 1.334 hari. Kemarin waktu di jalan gitu ya, di mana dari hari Jumat itu saya nggak tahu gitu kenapa kepala sini kali ini.
Tapi nggak ada keinginan untuk tidak ikut itu tidak ada. Gitu. Saya secara pribadi kalau mulut saya ini masih bisa ngomong, masih bisa memuji Tuhan gitu ya. Dari dulu itu dari saya awal bertobat gitu ya. Tapi dari dulu, dari saya kecil itu memang saya seperti itu gitu ya. Suka nyanyi terus gitu. Jadi pokoknya kalau contohnya kalau kayak yang waktu kemarin saya sempat gitu ya. Untuk mau nyanyi itu susah sekali gitu. Itu rasanya itu sangat-sangat tersiksa gitu saya. Kalau nggak bisa memuji Tuhan itu tersiksa sekali gitu. Jadi mau apa yang saya rasakan dimanapun kepala itu gitu kan, itu tetap apa namanya semangat gitu untuk memuji Tuhan gitu ya. Eh, Gimana kalau ketika kita melihat kemarin diceritakan bagaimana perang apa segala macam gitu kan. Ketika kita mengingat sedikit saja gitu ya, di mana saudara-saudara kita yang ada di sana, mereka mau berdoa pun takut gitu kan. Mau tutup mata saja mungkin takut gitu. Terus di mana ketika kita diberi kebebasan berpetutup, boleh beribadah gitu. Itu kan suatu anugerah yang besar bagi kita gitu ya. Suatu eh, apa namanya penghargaan gitu, suatu anugerah yang dapat kita rasakan gitu ya. Jadi mana kita boleh berpetutup bersama gitu. Kita dibatasi anugerah gitu. Internet kita mungkin bayar ya paling mahal 300.000, 200.000, ada yang 100.000. Gitu. Kita bisa dengan situasi yang kita boleh berpetutup, boleh anak-anak bisa mengerjakan PR, bisa apa semua. Dimana ketika kita mengingat generasi kita yang ada di Papua gitu, internet sangat mahal. Jadi ketika Obju nggak ikut, kita itu tapi nanti apa dia nggak punya data ya, lalu begitu kami sudah. Terus untuk membelinya itu sangat mahal, tidak seperti kita membeli di batang pilih. Yang zaman dulu memang segitu biasa gitu ya. Beli pulsa 100.000 zaman dulu kan biasa aja gitu kan. Kalau sekarang ini beli pulsa 100.000 itu sepertinya kok mahal kali gitu. Ada dari 15.000, 4 giga gitu. Seperti HP saya 14.000, 4 giga gitu. Tapi kalau di daerah sana mahal sekali gitu. Terus waktu itu pun bisa kuota yang disedot itu banyak sekali gitu. Tidak seperti yang kita alami di Batam ini gitu ya. Ketika kita mengingat itu, ya Tuhan, semuanya kami hidup itu alhamdulillah gitu. Kemarin itu kan saya pikir gitu, saya bilang Tuhan, aku nggak tahan kayak mana lah ini anaknya sekolah. Saya bilang, Ibrahim itu kan kalau pagi saudara, susah bangun. Kalau di motor itu dari naik motor sampai turun motor, tidur. Badannya besarnya, kalau tidur saudara bisa bayangkan beratnya membawa motor itu. Kalau pas masuk lagi, dia tidur sampai kepalanya itu sampai mau jatuh gitu, sampai saya teriak berat ya gitu. Jadi kemarin saya belajaran buatlah anak ini nggak ngantuk gitu. Saya bilang si Ryan yang bawa motor lah gitu. Saya bilang, Le, kamu yang bawa motor ya, Le, pelan-pelan aja, kita berangkat cepat. Cepat dia mandi cepat selesai. Pokoknya saya nggak ada marah. Saya gitu sudah siap mandi gitu. Panjang motor itu ya kepala saya kan pusing gitu. Dia bawa motor pelan-pelan. Panjang jalan itu saya nangis gitu ya. Saya gitu.
seperti ini ya Tuhan. Mungkin selama ini ya kami mengucap syukur seperti biasa aja gitu. Tapi ketika mengalami yang seperti itu benar-benar apa yang kami dengar tadi pagi di mana kami sebagai ciptaan itu bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta itu kayak sendiri rasanya Tuhan. Benar-benar bagaimana apa namanya bergantung sama Tuhan sepenuhnya gitu ya dalam hidup kita gitu. Saya renungkan sepanjang jalan gitu ya. Terus dari hari Jumat itu gitu, dari hari kejadian hari Jumat itu kan saya habis nonton si Brian kejadiannya. Pokoknya saya setiap itu kenapa lah ini kok tiba-tiba gitu, saya tiba-tiba nangis gitu, setiap lihat orang gitu ya. Kenapa aku kok kayak gini? Di situ langsung ya apa namanya roh kedua syafaat itu masih ada melekat gitu ya. Jadi di situ saya ingat bagaimana dulu seperti itu yang saya lakukan gitu ya. Di mana orang yang tiba-tiba contohnya kita lihat gitu kan motornya udah jelek kali gitu. Terus tiba-tiba mogok di jalan gitu kan. Lihatnya itu kan ya kasihan kita lihat karena dia pasti terlambat nanti kalau sudah perbaiki motornya gitu ya, anak sekolah yang orang tuanya gitu. Berapa kali ketemu orang-orang yang motornya mogok yang apa gitu ya, itu tuh kayak benar-benar bagaimana kita itu karena anugerah Tuhan gitu, karena kebaikan Tuhan yang kita rasakan gitu ya. Di mana seperti kemarin kita belajar bagaimana Tuhan di setiap zaman mempresentasikan satu bagian dari wataknya Tuhan gitu ya. Di setiap zaman gitu ya, zaman Taurat, zaman kasih karunia, di zaman kerajaan ini Tuhan mempresentasikan wataknya yang apa namanya berbeda-beda gitu ya kan. Ketika kita mengalami hari-hari ini bagaimana kita boleh mengalami Tuhan gitu ya. Itu suatu anugerah yang besar bagi kita gitu. Sekalipun kita ketika kita melihat ya kita berapa orang saja kan ada aja karyanya Tuhan itu dalam hidup kita gitu bahwa kita selama 3,5 tahun ini kita belum seperti itu setiap hari mengalami firman setiap hari gitu. Sekalipun kita mungkin kita sering tidak mengertinya daripada mengertinya gitu, tetapi di situ saya percaya gitu ya Tuhan melihat bagaimana kedalaman hati kita yang mengikuti Tuhan gitu ya. Seperti semalam kan waktu kita jumalan gitu ya, waktu kita jumalan gitu saya senang kali gitu ya semalam, gimana banyak gitu kan banyak orang waktu kita foto banyak orang eh, kita foto gitu ya. Saya ingat waktu dulu-dulu kita awal-awal gitu kan saya gitu hari ini itu benar Pak Jamil. Saya lihat itu senang gitu anak-anak kita boleh ada terus mereka boleh bersama-sama seperti itu gitu. Tuhan sendiri yang memberi pengertian bagi anak-anak kita gitu ya. Dimana kemarin juga waktu di jalan gitu, waktu pulangnya kan si Brian dan gini, mami bisanya pulang gitu. Brian takut gitu ya. Mami bisa pulang, bisa mami pelan-pelan aja, saya bilang gitu. Saya itu kalau naik motor telat, perasaan saya masih lama kali, nggak nyampe-nyampe, malah nggak enak gitu. Terus udahlah bawa motor biasa aja.
Tapi di sepanjang jalan itu saya nggak ada berhenti mulut saya di ngomong gitu ya. Saya ya ngomong nanya sama Tuhan, ngomong kayak gini gitu lah pokoknya. Dan pokoknya sepanjang jalan itu ngomong terus gitu ya. Karena pakai masker gitu kan, mau ngomong mau apa pun nggak ada dia orang di mulut kita kan. Di situ saya bilang gini, Tuhan, hari ini udah 1333 hari ya Tuhan. Apalah yang udah terjadi dalam hidup ini ya, kita bilang gitu. Ya aku masih kayak dia adalah saya bilang gitu. Di situ tiba-tiba saya apa namanya, yang meneteskan air mata gitu ya. Saya ingat gitu bagaimana perjalanan dari awal perselingkuhan kita ini gitu. Banyak hal yang sudah saya seperti mendengar sedikit banyak hal yang sudah dilakukan bagi kalian semua gitu. Kalau sampai kamu nggak tahu apa yang sudah berubah dalam hidupmu, saya sampai begini. Sampai saya gitu, kenapa sih nggak mau bodoh lagi tadi saya bilang. Aku mau menghikmat, aku mau pintar, saya bilang gitu. Pokoknya sepanjang jalan itu saya menemukan bagaimana apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, firman yang setiap hari Tuhan nyatakan bagi kita itu eh, apa yang ya kayak langsung langsung aja kita alami gitu kan, kayak langsung langsung aja kita eh, apa namanya langsung terjadi gitu loh bagi kita gitu. Bagaimana pekerjaan Tuhan setiap hari itu selalu baru bagi kita, itu benar-benar kita rasakan, benar-benar kita alami, benar-benar kita nikmati gitu ya. Apapun keadaan kita, seperti apapun kehidupan yang kita alami, yang kita jalani gitu, ketika kita memandang Tuhan, ketika kita benar-benar mempercayai setiap apa yang Tuhan katakan, kita pasti mengalami bahkan dalam perjalanan hidup kita benar-benar menjalani apa yang Tuhan sampaikan itu setiap hari gitu. Itu yang membuat kita teguh, yang membuat kita kuat, yang membuat kita terus memandang kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita percaya bahwa hari-hari ini adalah zaman yang firman gitu. Jadi apa yang terucap dari mulutnya Tuhan gitu, entah itu mengucapkannya lewat teman kita atau lewat kita sendiri gitu, itu pasti terjadi karena hari-hari ini adalah zaman yang firman, zaman-zaman Tuhan bagaimana menyatakan dirinya lewat firman-Nya gitu. Tuhan menyatakan dirinya lewat perkataan-perkataannya gitu. Kita percaya dari hari ke hari gitu. Setelah 1334 hari atau 35 hari besok gitu. Ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita gitu. Kita percaya Tuhan akan terus memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian-pengertian yang baru dan pengalaman-pengalaman yang baru itu berjalan bersama dengan setiap hari. Itu yang akan membuat kita terus bergantung sepenuhnya kepada pencipta kita yang memberi kehidupan untuk kita menjalani hidup ini. Haleluya. Baik, Tuhan. Cek satu. Kenapa? Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke. Hanya dengan menjadi oke.
Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya, sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh, hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya. Dia dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya. Harus bisa gitu ya. Hanya dengan memasukkan firman-Nya di dalam daging gitu. Barulah dia dapat bekerja. Jadi ketika kita mempersekutukan firman, ketika kita mulai seperti saya katakan saudara, kan eh, kalau selama ini kan kita itu mau belajar mengenal Tuhan itu kan dari pengertian misalnya, pengetahuan gitu kan. Tapi kan itu kan pengetahuan kita, itu melahirkan doktrin gitu. Tetapi kali ini dengan kedatangannya yang kedua kali ini, pertama-tama kan kita menerima gitu. Atau kalau seperti saya, pertama-tamanya itu saya gini saudara, saya ingat kali gitu. Pertama kali saya, oh apa iya ya gitu. Apa Tuhan sudah datang ya gitu. Itu pertama kali saudara. Ketika saya dalam pencarian gitu ya akan Tuhan, pencarian akan apa ya, apa sih jalan hidup ini gitu. Setelah mungkin apa yang saya andalkan pulang gitu kan, dipanggil Tuhan. Gitu. Itu benar-benar saudara jadi apa ya, bergantung sama Tuhan. Nih kenapa? Nah, sinyalnya. Nah, tapi sekarang ini kan uh, setelah itu kan barulah uh, ketika muncul di wall saya pada waktu itu ya. Saya langsung begini saudara, setelah mengalami apa kayak goncangan gitu ya. Apalagi uh, ya waktu kita keluar lah gitu kan. Sebetulnya kita nggak bisa lagi ngajar pakai itu. Tapi saya memang dari karena sudah dalam hati ya sudah gitu. Kalau memang nggak bisa ya sudah. Walaupun berhak gitu. Tapi dari situlah saudara bisa menerima kebenaran-kebenaran ini gitu. Ya bukan orang yang mengajak gitu ya kali ini gitu. Tapi saya benar-benar sendirian gitu. Sendiri gitu. Dan uh, kita itu jadi jadi mengertinya itu uh, firman yang kita terima itu. Jadi kedatangan Tuhan itu sebetulnya adalah kedatangan firman gitu sebetulnya. Dulu nggak ngerti ini sama sekali gitu. Gimana proses terciptanya apa yang kita alami ini pun kalau boleh saya katakan itu ajaib sekali gitu. Ya, ajaib sekali. Cara kita uh, mengenal wataknya itu lewat kita menerima firman-Nya. Jadi kemarin kan saya sudah cukup panjang lebar menjelaskan tentang dia memasukkan firman-Nya itu kan. Tapi uh, hari ini saudara kalau saya ceritakan lagi kepada saudara itu benar-benar memang apa gitu. Um, Pengertiannya itu segar gitu, senantiasa gitu. Tidak membosankan gitu. Sekalipun mungkin mengatakan perkataan yang sama. Dia memasukkan firman-Nya ke dalam daging. Langsung saja saudara. Kan sebetulnya kan yang paling pertama itu kan adalah orang ini. Yang adalah daging itu saudara. Tapi setelah mulai saya mengatakan
Saya bahwa daging saya juga sama dengan daging dia, maksudnya sama di sini saya juga manusia gitu. Saya juga anak manusia gitu. Disitulah benar-benar saudara teringat semua perkataan Tuhan Yesus itu. Rasanya Tuhan Yesus dulu yang ngomong ke saya gitu dalam peristiwa itu gitu. Jadi apa yang dialami oleh pribadi ini gitu ya, kita juga boleh mengalaminya gitu. Nah, jadi baru dia dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya gitu. Dia yang mengerjakannya, baru bisa. Makanya sering kita itu saudara, ketika sudah mulai dibawa sama Tuhan ya, berbicara dengan orang-orang, melihat keadaan daripada orang-orang yang sesudah masa tuanya justru makin tidak mengenal Tuhan gitu. Tidak mengenal Tuhan itu yang kita lihat. Tapi menurut mereka, mereka mengenal Tuhan. Nah itu kan rumitnya. Makanya tidak akan bisa keluar dari keadaan itu, saudara. Nggak akan bisa. Gitu. Ya. Nah, jadi uh, setiap kata-kata dari firman ini, saudara, kalau kita renungkan ya, kalau kita terima, maka tepat seperti yang dikatakan itu, demikianlah yang terjadi dalam hidup kita. Gitu. Iya, jadi benar-benar membuat kita itu karena memang kan seperti Tuhan kan, apa saja yang difirmankan gitu kan jadi gitu. Nah, oke, tapi kan kita kan tidak tahu kan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, ingat gak ketika Daud kan semua yang dinubuatkan Daud ketika dia bermazmur gitu kan. Itu kan sebetulnya pada waktu itu kan dia mengalami juga dikejar-kejar gitu kan. Dia benar-benar mengalami kehidupan yang sulit, saudara, susah. Sehingga dia itu bernyanyi di padang gitu, saudara. Ketika dia menggembalakan gitu, dia kuat-kuat hatinya gitu. Tapi tahu nggak, saudara? Sebetulnya pada waktu itu yang dia nubuatkan itu adalah pengalaman dia, saudara. Tapi berikutnya kalau saudara perhatikan, itu ketika dikutip oleh Yesus gitu ya, dikutip oleh Yesus pada waktu itu, maka itu menjadi firman Tuhan, saudara. Jadi di situ kita melihat perkataan manusia itu menjadi perkataan Tuhan. Gitu. Kok bisa? Tetapi dengan satu kalimat, Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Gitu. Itu saudara benar-benar menolong kita, saudara. Untuk kalau kita itu mengatakan kita itu, jadi ketika saya katakan, saudara, ketika orang memandang saya, orang memandang Tuhan, itu dari firman yang tadi itu Tuhan adalah Tuhan dan manusia adalah manusia, itu benar-benar menolong kita untuk tidak perlu takut, saudara, atau tidak perlu merasa kita itu bersalah telah melanggar kekudusan Tuhan gitu. Karena kan prinsipnya Tuhan adalah Tuhan. Bagaimana kita mau mendapatkan pengertian kalau tidak ada yang mempersembahkan dirinya? Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan yang katanya sudah datang kedua kali? Kalau tidak ada yang membuka mulutnya. Gitu, saudara. Makanya, saudara, ketika saya mendengarkan jangan takut takut itu, kan di situ kan saya bimbang, gimana gitu. Kalau awal-awal itu, saudara, tidak seperti sekarang, saudara.
awal-awal itu masih gimana gitu, saudara. Tapi dengan polosnya kan, saya terus maju, gitu. Kita terus maju. Dan seperti yang kita lihat, saudara, inilah yang kita alami, saudara. Mengalami Tuhan setiap hari, saudara. Kalau dulu saya ingat, saudara, kita juga berbicara mengenai Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan ini. Kan kita bicara juga seperti itu. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita bicara kayak gitu juga. Apa bedanya dengan sekarang? Bedanya dengan sekarang itu adalah ketika kita mengatakan hal itu, maka eh, kita langsung merasakan bagaimana dulu Tuhan bisa menjaga dirinya. Bayangkan hanya dia yang eh, ketika proses kelahirannya itu, saudara, ketika diceritakan sama ibunya, gitu. Dia sangat ini sekali, saudara. Dia bayang-bayangkan perkataan. Oh ya, oh ya, masa kayak gitu saya. Nah, jadi ketika saya eh, merenungkan Wahyu pasal 12 itu, jadi pada waktu itu, saudara, itu benar-benar, saudara. Jadi ketika saya, jadi sama seperti dulu saya mengikuti RTM, saya tidak eh, tidak mengikuti, tidak percaya atau tidak antusias lah dengan yang namanya dunia orang mati gitu. Cuman saya butuh mendengar suara Tuhan itu gitu. Jadi saya kesampingkan aja itu gitu. Nah, jadi saudara, ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan yang sudah datang ini gitu. Saya itu benar-benar kayak di ini, saudara, kayak ditolong sama Tuhan itu. Bagaimana saya itu sama sekali tidak, eh, sepanjang yang saya baca, saya tidak mengetahui siapa perempuan itu gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya nggak tahu yang gimana rupanya. Tetapi aneh, ya, di YouTube yang lain yang bilang itu sesat-sesat itu, mereka munculkan foto-fotonya gitu. Bahkan mereka ceritakan cerita yang negatif lah gitu. Nah, cara Tuhan itu, cara Tuhan itu eh, membuat saya terus maju itu yang saya bilang hebat sekali. Jadi kan pada waktu itu ketika kan coba perempuan yang melahirkan laki-laki itu, nah laki-laki itu katanya kan, ada perempuan kan ketika saya kan dilahirkan oleh perempuan gitu, dalam hati saya gitu kan, secara jasmani ya, secara rohani gimana? Saya ingatlah persekutuan saya kemana-mana waktu pergi ke Sibolga ke Sumatera itu sama Ibu Rahel gitu ya. Nah, saya ingat lah gitu. Saya bangga sekali loh cerita sama pendeta-pendeta ini ibu saya. Nah, jadi pada waktu itu ketika saya mulailah duduk di kaki Tuhan ya, nggak lagi pergi-pergi gitu ya. Itu hebat sekali juga itu caranya itu. Nah, ketika saya mulai merenungkan itu benar-benar saya berguling-guling, saudara. Saya ngelawan, saudara. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Lalu Tuhan ingatkan lagi, gimana waktu kamu dulu? Terus bukankah itu pertanyaanmu dulu gitu? Nah, disitulah ketika saya mulai bicara sama saudara gitu kan tentang kisah itu, barulah eh, saya mulai mengerti Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Oh, itu maksudnya ya Tuhan. Iya, siapa bilang kamu Tuhan itu? Bukan. Tetapi kalau kamu mengatakan kalau
Orang melihat kamu, orang melihat Bapa. Itu kan kebenaran. Itu kan sudah diucapkan. Itu firman. Oh, jadi kalau saya mengatakan itu, saya nggak sombong ya? Enggak. Ya ngapain kamu sombong? Kalau kamu sombong itu kan eh karena kamu membayangkan dirimu. Coba kamu bayangkan Tuhan. Nah, gitu. Barulah ketika berikutnya kita menemukan satu bagian firman Tuhan. Tuhan Allah Tuhan, manusia Allah manusia. Barulah saya ngerti, saudara. Oh, gitu ya. Itulah saudara yang membuat saya berani terus bicara sama saudara. Justru ketika saya berani bicara kayak gitu, saudara ya. Justru Tuhan itu makin lama makin bebas dia. Artinya saudara sudah ada channelnya dia. Dia jadi sama seperti kayak Tuhan Yesus itu mulai apa memulai pelayanannya itu, saudara. Wah, segala sesuatunya cepat sekali, saudara. Jadi kalau kita sekarang sudah memasuki 1334 itu ya. Ada. Berarti kan kita akan mengalami apa yang namanya akan melewati 1335 hari kan. Coba baca nanti firmannya itu. Coba baca. Dan bagaimana nanti firman itu digenapi. Maksudnya itu yang kita genapi itu seperti saya mengalami Wahyu 12 tadi, saudara. Kira-kira kayak gitu. Saya jadi bisa memahami bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika dia bicara, siapakah ayahku? Siapakah ibu? Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Oh. Jadi, apa yang dirasakan oleh ibu kita ya? Dan apa yang saya rasakan? Jadi, itu boleh seperti apa yang dirasakan oleh Maria dan apa yang dirasakan oleh Yesus. Gitu loh. Jadi kita jadi tahu. Tapi, nah, bagaimana supaya saya itu bisa tidak salah dalam keadaan itu? Ya iya, Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Ngapain kita pusingkan entah entah siapa anak laki-laki itu, entah siapa perempuan itu. Kan masing-masing kan bawa kepada dirinya. Kalau yang merenungkan, kan karena dia perempuan gitu kan. Saya mulai itu kan jadi negatif sama dia. Sementara bagi si anak laki-laki yang eh, merenungkan firman itu, saya laki-laki baru saya dirampas ke tahtanya Tuhan. Kan di tahta Tuhan kan lebih tinggi daripada di padang gurun kan? Betul nggak? Nah, disitulah salahnya. Itulah yang uh, membuat saya jadi kayak berontak gitu. Karena saya pikirkan diri saya, nggak saya pikirkan Tuhan. Sama sebenarnya. Jadi kalau orang mikirkan Tuhan, ngapain rumahnya? Orang kita ini ciptaan kok. Bisakah uh, virus itu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau ciptakan aku jadi virus gitu? Kenapa aku harus jadi ada? Semua kan, bisakah dia ngomong kayak gitu? Aku menjadi yang dibenci, kata si virus lah, kata kecoa gitu. Kenapa lah Tuhan engkau ciptakan aku jadi kecoa gitu? Kan kadang kalau kita ketemu sama kecoa itu rasanya gimana gitu. Jijik gitu karena baunya itu kan. Sebetulnya kalau kita tangkap aja kayak gitu, kita buang. Dulu biasa aja kok kayak gitu waktu kecil dulu. Tangkap aja.
Tapi karena sekarang pengetahuannya, wah nanti ada virus lah, ada inilah gitu kan. Nah, jadi saudara, ketika kita eh, mengakui kedaulatan Tuhan, kita itu sebetulnya berani menerima walaupun keadaan kita rendah. Seperti kita ketahui, keadaan itu berjalan terus, saudara. Wah, waktu mungkin awal-awal selama eh, Jokowi jadi presiden gitu. Wah. Awal-awal sih sederhana, saudara. Orang-orang yang awal-awal jumpa sama dia, dia bungkuk. Kayak orang lugu sekali. Dia ajarin. Gitu. Dia bawa bukunya. Diajarin sama Pak Luhut dulu. Tapi setelah mulai merasa established gitu. Ketika harus diganti, saudara. Coba ditinggalkan, lonely, dihujat di sana sini. Iya itu sampai akun sosialnya dia, media sosialnya dia itu diserang. Tapi mau gimana kan sama, kita kan manusia sama kan karena jabatannya saja. Jadi setelah dia tidak menjabat lagi jadi presiden, ya ngapain mesti, ya biasa aja lah gitu. Sama saudara, status juga seperti itu. Jadi ketika Tuhan itu menjadi manusia biasa, dia tidak membuat mujizat lagi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, saudara, mereka akan terus membuat mujizat. Padahal mungkin keadaan keluarganya sudah sangat parah sekali. Keadaannya sudah seperti itu masih berani. Wah, masih berani menyebut mempelai Kristus, katanya kayak gitu. Kita lo mempelainya gitu. Padahal keadaan seperti itu kan karena tidak mau direndahkan, saudara. Sementara Tuhan Yesus, jadi ketika dia datang kedua kali ini, dia tidak membuat mujizat lagi. Di situ baru orang-orang yang tadinya kayak murid-murid Tuhan itu sudah mereka bangga sekali sudah jadi murid Tuhan. Ketika Tuhan tidak membuat mujizat lagi, disitulah mereka itu memberontak terhadap Tuhan. Termasuk Yudas, saudara. Itu apa aku ngikutin engkau selama ini? Kalau ternyata engkau akan disalib gitu. Pikir dia, Tuhan Yesus akan memanggil malaikat malaikat Bapaknya gitu. Ternyata dia benar-benar mati di atas kayu salib. Itu yang buat dia, saudara. Baru sadar dia. Kalau dia sudah mendapatkan uang dari hasil Yesus ditangkap dan mau disalibkan. Dilemparkan akhirnya uang itu kan. Dia bunuh diri. Menggantung dirinya. Nah, saudara, uh, semua ketika jadi ketika Tuhan itu turun menjadi manusia, jadi kita yang merenungkan firman-Nya itu akan mengalami konsekuensi daripada apa yang Tuhan katakan. Itulah yang sedang kita alami. Jadi eh, ketika dalam posisi, jadi saya benar-benar saudara, makanya saya makin lama makin bebas membicarakan tentang Wahyu 12 itu. Karena ini bukan mengenai siapa.
ini mengenai kebenaran. Bahkan dalam hal ini, saudara, Tuhan itu seperti, jadi kalau ketika kita membicarakan kebenaran, ya, Tuhan itu pun tunduk kepada kebenaran. Gitu. Makanya katakan Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi ketika dia mengatakan dirinya pemelihara, tahu nggak saudara? Dia itu tidak bisa tidak jadi pemelihara gitu loh. Itulah kebenaran. Jadi beda saudara mencari Tuhan dengan mencari kebenaran itu kayak ada bedanya. Jadi orang mencari Tuhan itu abstrak. Karena bayangan mereka Tuhan itu seperti satu sosok. Makanya mereka itu mengimajinasikan Tuhan itu rupanya kayak gini. Oh, mungkin dia tahu sekali seperti kalau kita guru kita katanya, saya sudah pernah melihat apa namanya sedikit wajahnya Bapak itu katanya kayak gitu. Iya. Nah, itu saudara boleh dikatakan itu absurd gitu. Tidak jelas. Gak benar begitu. Jadi ketika kita sekarang itu menerima Tuhan yang datang kedua kali gitu ya. Jadi memang benar saudara. Kalau kita tidak mengasihi perempuan itu gitu ya. Maksudnya mengasihi bagaimana, karena kalau tidak ada dia saudara. Kalau dia itu tidak benar-benar memang dipilih Tuhan gitu. Kita ini memang akan binasa. Karena kan dia daging saudara. Sama saudara. Jadi kalau saya mengatakan, jadi kalau tidak ada saya gitu. Jadi sebetulnya sama perasaannya. Jadi ketika saudara mulai, kalau saudara tidak mendengarkan saya, gitu, maka sama saudara juga tidak akan bisa memasukinya. Saudara tidak bisa bilang begini, oh aku punya Tuhan. Misalnya, apa yang membuat orang-orang itu keluar? Karena mereka merasa punya Tuhan. Ya, tapi saudara, dalam hal ini, mereka itu memberontak terhadap Tuhan yang sesungguhnya. Gitu loh sebetulnya. Tapi dalam hal ini, saya nggak perlu merasa diri saya itu harus tersinggung dalam keadaan seperti itu. Ketika saya tidak diterima, yang saya pikirkan adalah Tuhan. Perasaan Tuhan. Saya siapalah orang, saya ciptaan. Mana bisa saya mengatakan diri saya Tuhan gitu. Itu kan melanggar kekudusannya Tuhan. Sama seperti Musa. Makanya Tuhan sangat marah sekali terhadap dia. Tetapi walaupun demikian, memang kalau Musa itu masuk ke tanah perjanjian, sudah bagaimana? Gitu loh. Kira-kira gimana lah Musa? Perasaannya ketika dia melihat dari alam roh keadaan bangsa Israel di tanah perjanjian. Cobalah gimana lah perasaan dia ketika Yosua harus mengatakan ketika berpisah dengan mereka. Hah, ternyata nggak berubah juga ya Tuhan, walaupun mereka sudah masuk tanah perjanjian ya. Kenapa dulu aku sedih sekali nggak masuk tanah perjanjian itu ya Tuhan? Gitu. Jadi sama. Jadi itulah yang disebut pikiran Kristus, saudara. Makanya ketika uh,
Perempuan ini bilang, ketika dia bilang bahwa aku sama, Tuhan yang Maha Kuasa itu sama, satu dengan Tuhan Yesus itu. Jadi yang satu itu adalah Tuhannya gitu loh. Nggak boleh ada yang lain. Nah, jadi waktu kita sudah mulai mengetahui kebenaran ini, makanya Tuhan itu apa? Dia disitulah dia mulai eh, puas dengan pekerjaannya, saudara. Jadi ketika saya cerita sama saudara seperti ini gitu, jadi saya mulai merasakan hati Tuhan itu puas, bukan karena saya siapa gitu, bukan. Kalau nanti saya punya pikiran kayak gitu, itu pasti itu namanya memberontak sama Tuhan gitu. Kalau saya merasa diri saya penting, makanya yang ngomong itu adalah Tuhan. Tapi kan harus keluar dari mulut manusia yang ngomongnya. Di situ dilemanya, saudara. Kan ketika kita bicara sama orang, lalu orang itu mendengarkan kita, lalu kita merasakan sesuatu ketika kita bicara sama orang itu. Bukankah kita senang, saudara? Keren gitu. Tapi kalau yang kita perhatikan diri kita, nah di situ baru permasalahan. Tapi kalau yang kita perhatikan adalah Tuhan, di situlah saudara benar-benar kita gini sudah. Jadi dalam keadaan seperti itu ketika habis seperti itu, di situlah mau tidak mau kita itu, kalau saya ya, kalau dalam pengalaman saya situ rasanya saya itu harus sujud gitu. Iya, sujudnya saya itu kayak gini. Nah, eh, itu Tuhan. Gitu. Maksudnya itu benar-benar ada satu rasa apa ya, kehati-hatian, kotakan Tuhan gitu. Jadi membuat kita itu bebas jadi manusia. Makanya di saat itu saudara, di situ kayak kita merasa ya kita ditinggalkan Tuhan gitu loh. Kita jalan lagi hidup kita. Kita jalani prosesnya. Kita jalani lagi kalau ternyata manusia adalah manusia yang rusak. Kalau kita itu sudah selesai pekerjaan Tuhan dalam diri kita, maka dia akan bawa kita pulang selesai gitu loh. Kita akan menyatu dengan dia. Kita sudah disempurnakan. Kita akan masuk dalam pemerintahannya dia. Tapi sama kita, jadi kita tidak tahu sebetulnya. Mau sampai jutaan tahun pun kita diproses, nggak masalah gitu sebetulnya. Jadi kedalaman Tuhan itu sama seperti kedalaman laut itu ya. Kedalaman palung laut itu yang terdalam itu di 11.000 kilometer. 11.000 meter, saudara. Berarti 11 kilometer, saudara. Gimana lah itu? Orang Mount Everest aja 8.000 berapa gitu. Jadi kalau kalau dibalik gitu gunung lalu dimasukkan ke palung laut itu, saudara, masih ada sisa ujungnya itu Mount Everest itu, masih ada jarak ke dasarnya laut itu, masih ada jarak kira-kira ya 2000-an lebih gitu. Kira-kira kedalaman Tuhan, luasnya Tuhan itu, kapan kita bisa gapai dia? Makanya sama dengan tingkat kerusakan itu juga. Jadi ketika dikatakan manusia itu rusak sekali katanya gitu kan, kamu sudah sangat rusak di dalam oleh iblis. Ini bukan ada masalah. Jadi ketika kita melihat diri kita, dulu kita menangis itu, aduh gimana lah kayak gitu. Aduh. Oke, ketika kita melihat diri kita, kita gagal gitu, aduh gimana lah.
Ketika kita melihat hamba-hamba Tuhan mungkin yang tadinya luar biasa, tapi kita melihat, aduh, gimana lah itu. Kita itu sedang mengalami firman. Kalau kita itu telah melihat diri kita itu ada perubahan. Ketika kita mulai melihat diri, ketika kita terus mencoba memperhatikan bagaimana apa yang dikerjakan Tuhan dalam diri kita, ketika kita fokus kepada diri kita sendiri, disitulah kejatuhan kita, saudara. Disitulah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bahkan mereka itu menghakimi rasul-rasul. Nah, disitulah saudara, ketika kita terus melihat kesalahan orang, disitulah kalau kita secara pribadi ya beda dengan kalau ketika Tuhan itu sedang bersekutu. Disitulah saudara kita itu tahu diri. Ini yang sedang diperkenalkan Tuhan loh. Makanya ketika saya bicara, berani bebas bicara seperti itu gitu ya. Yang ada dalam pikiran saya, seperti yang saya utarakan itu. Kalau Tuhan Yesus saja, itu benar-benar, saudara, dia itu. Walaupun dia anak, dia telah belajar menjadi taat. Barulah saudara, dia bisa menemukan. Barulah dia berani berkata, bahwa kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Ketika umur 12 tahun, dia masih bilang kayak gini, ini rumah Tuhan. Kalau ini rumah Tuhan, berarti ini rumah Bapakku katanya. Gitu loh, itu pengertian di awal-awalnya. Jadi kalau kita bilang, jadi tingkat kedewasaan Yesus. Jadi kita nggak boleh bilang, oh di situ, oh Yesus pun adalah Tuhan gitu. Enggak. Tuhan Yesus pun nggak pernah menganggap dirinya kayak gitu, gitu loh. Jadi dia benar-benar adalah anak gitu. Makanya ketika ditanya sama orang Yahudi, siapakah Allah kita gitu? Allah kita itu Esa, tetap dia Adonai, Yahweh itu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu. Satu. Jadi di situ benar-benar dia itu kalau kita renungkan gitu. Jadi ketika dia bilang, kan dia sama, ini rumah bapakku. Makanya kan dia itu juga marah ketika bagaimana dia jungkir balikan meja penukar uang. Karena ini rumah bapakku. Oh siapa kamu katanya? Kami pengurus di sini kira-kira kayak gitulah. Tapi di hari yang lain ketika murid-muridnya bangga bilang, lihatlah Tuhan betapa megahnya bait suci ini. Kata. Tiba-tiba saudara, dia itu mengucapkan sesuatu. Siapa kira-kira yang mengucapkan itu? Yesuskah atau Allah itu? Hari ini, kamu lihat nanti katanya. Tidak ada dari satu batu pun yang akan berdiri di atas batu yang lain. Kenapa harus terjadi kayak gitu? Karena manusia telah meninggikan bait suci itu di atas Tuhan. Mereka lebih mengasihi bait itu daripada Tuhan yang menguduskan bait itu. Sama saudara. Ketika kita melihat diri kita, ketika kita memperhatikan diri kita,
Disitulah saudara kita akan jatuh. Karena kita tidak memperhatikan Tuhan. Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Disitulah namanya kita memberontak. Dan tahukah berapa kali itu terjadi? Itu untuk waktu yang sangat panjang sekali, saudara. Kenapa Tuhan? Itulah jalannya. Karena kalau tidak, kamu dengan cepat akan memberontak terhadapku. Kamu tidak akan bergantung lagi kepada aku. Kayak gitulah prosesnya, saudara. Jadi, untuk menanamkan satu keadaan ini, saudara ya, dia itu bekerja telaten sekali, saudara. Waktu saudara menerima kalau Tuhan itu telaten, nah, disitulah saudara akan telaten dalam hidup saudara. Karena itu firman. Jadi setiap firman yang kita persekutukan, yang kita dengar, akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barulah nanti kita bisa menyimpulkan kalau ternyata Tuhan memenuhi segala sesuatu. Seluruhnya artinya adalah firman memenuhi segala sesuatu. Disitulah kita menjadi mengetahui kalau Tuhan itu adalah sumber. Sumber kita sebetulnya adalah firman. Di situ baru kita ngerti apa itu sorga, apa itu rumah Bapa, apa itu Yesus, apa itu Roh Kudus. Kita jadi tahu semuanya. Ingat, ada nggak orang yang pernah ngajar kayak gitu? Cari di mana-mana. Kecuali dia yang sudah menerima Tuhan, yang sudah datang kedua kali. Baru saudara akan mendengarkan persekutuan ini dari orang itu. Mungkin dari luar kelompok kita misalnya. Saudara kan bisa melihat perbedaan dalam diri seseorang. Apakah dia itu benar-benar telah berjumpa dengan Tuhan yang sejati atau bukan? Saudara akan tahu. Itu kan saudara. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan Engkau sendiri berkata-kata bagi kami. Karena kami merasakan Roh Kudus, Roh Kudus-Mu yang lembut itu membuat kami mengerti di dasar lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan untuk keindahan ini, untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.